Oke teman-teman, soal terakhir akan kita bahas untuk RT Firman kelima ini yaitu soal E1623. Jadi ini EPS dengan obligasi konvertibel dengan situasi yang beragam. Jadi pada tahun 2019 perusahaan itu menerbitkan obligasi konvertibel jumlahnya 75, nilai leparnya 1000, ini mata uang Turki ya. Stated rate-nya 8%, dan ini bisa dikonversi ke 100 saham biasa. Nah, komponen liabilitas dari si obligasi konvertibel ini adalah 950 per obligasinya. Nah, dengan berdasarkan market rate 10%. Jadi perusahaan memiliki revenue atau pendapatan 17.500 dan beban selain bunga dan pajak itu 8.400. Nih, asumsikan tarif pajaknya itu 40%. Nah, selama tahun 2020, 2000 saham biasa itu beredar dan tidak ada satupun yang dikonversi atau di-redeem. Kalau di soal A itu kita diminta untuk menghitung diluted EPS. Nah, apa sih perbedaan antara basic dan diluted EPS? Kalau basic itu sekuritas struktur modalnya itu basic, simple gitu. Hanya terdiri dari saham biasa dan saham preference. Sedangkan untuk diluted EPS itu ada sekuritas dilutif, baik itu sekuritas derivatif kayak opsi, warrant, ada juga sekuritas yang convertible kayak obligasi convertible, saham preference convertible. Jadi saham dan obligasi tersebut bisa dikonversikan ke saham biasa. Nah, kalau misalnya dapat dikonversi, berarti kan dia menyebabkan adanya penurunan EPS karena kan di bagian penyebutnya itu makin banyak tuh jumlah saham biasa yang beredar karena perhitungannya itu diasumsikan kalau misalnya sekuritas tersebut mengkonversi fitur mereka itu. Oke, jadi untuk menghitung diluted EPS ini mirip sih kayak yang basic EPS. Jadi net income atau income applicable to ordinary shareholders, tapi kita sesuaikan ini dengan dampak sekuritas convertible tersebut terhadap net income. Jadi bagian pembilangnya itu ada tambahannya. Rumusnya tuh kayak gini. Adjusted net income, penyebutnya Wanso ditambah ini jumlah saham biasa yang diasumsikan jika dilakukan konversi dari obligasi. Karena ini sekuritasnya itu kan hanya obligasi konvertible, makanya ini. Gitu. Kalau misalnya ada sekuritas lain, berarti nanti bakal ditambah lagi apa gitu. Tapi berhubung ini hanya satu sekuritas dilutifnya, jadi keterangannya cuma tambah satu ini aja. Oke, jadi sekarang kita mau hitung net income-nya terlebih dahulu. Jadi caranya revenue kurang expenses ya. Ini dari soal. Lalu dapat income per operation-nya 9.100 dikurangi interest expense. Nah, interest expense tahunya dari mana? Tadi kan katanya stated rate-nya 8%, jumlah obligasinya 75, nilai dapat 1000, berarti kita kalikan semua. Ini ya, 75 obligasi, lalu dikalikan komponen liability-nya kali 10%. Nah, kan katanya dia ini nilai parnya tuh 1000, diterbitkannya itu pada nilai parnya. Tapi kenapa kita kalinya 950? Jadi kan kalau untuk penerbitan obligasi itu kan sesuai dengan present value-nya. Jadi kalau di ini obligasi yang convertible, nanti itu bakal ada pemisahan antara komponen liabilitas dan komponen
ekuitas. Nah, jadi kan nanti jurnalnya itu cash, lalu kredit itu ada komponen liabilitas, jadi bonds payable-nya, lalu komponen ekuitasnya. Kalau nggak salah share premium conversion equity. Nah, bagian bonds payable-nya kita catat sesuai dengan present value-nya. Nah, berarti besar dari komponen ekuitas itu selisih antara cash yang diterima dikurangi dengan komponen liabilitasnya. Berarti ini 1000 kali 75 dikurangi 75 kali 950. Nah, komponen liabilitas yang tercatat di bonds payable itu kan sebesar present value. Berarti kalau kita mau catat beban bunga, ini review materi bab berapa itu? 14 ya kalau nggak salah, NCL. Berarti kan untuk menghitung beban bunganya itu present value atau carrying value-nya dikalikan market rate-nya. Makanya ini 950 bukan 1000. Lalu income before tax-nya kita kurangi. Nah, income tax-nya kan 40% ya, jadi 1975 kali 40%. Lalu kita kurangi, ini dapat net income-nya segini. Nah, interest expense on bonds for year ini yang tadi ya, 7125. Lalu income tax reduction due to interest. Berarti berapa sih net income yang kita berapa sih beban bunga yang kena pajak? Karena kan pajaknya tuh baru dikenakan di akhir, sedangkan interest expense-nya di atas. Jadi yang di sini kita mau ngitung bersih dari pajaknya gitu, udah dipotong pajak. Pajaknya kan 40%, berarti 7125 kali 40%, berarti yang bersihnya, beban bunga bersih dari pajak ini hanya 4.275. Nah, lalu jumlah saham biasa yang diterbitkan kalau misalnya obligasi tersebut dikonversi. Berarti ini kan 75 dikalikan 1000 saham biasa. Gitu. Jadi adjusted net income ini tuh kan bakal ditambah ya dengan dampak dari sekuritas convertible ini. Dampaknya itu berapa? Nah, dampak yang kita adjust di bagian pembilang ini tuh udah bersih dari pajak ya, teman-teman. Jadi jangan lupa nanti kita kalikan 1 kurang pajaknya, jadi 7125 kali 60%. Atau ditentuin dulu kena pajak berapa, lalu dikurangi juga bisa. Nah, berarti perhitungannya, ini kan adjusted net income-nya itu net income, lalu ditambah ini dampak dari kalau misalnya dikonversi, kan kalau misalnya dikonversi kan berarti ini ya, net income-nya tuh jadi bertambah karena bagian beban bunganya itu telah berkurang. Karena kalau dilunasi si obligasi tersebut kan ini ya nggak perlu bayar bunga lagi, makanya net income-nya itu adjust dengan ditambah seperti ini. Gitu. Ini kebetulan karena nggak ada informasi mengenai saham preferen, kita nggak tahu kumulatif atau gimana, jadi nggak ada saham preferen, dividen saham preferen yang kita kurangi. Jadi hanya net income tambah si dampaknya ini. Lalu di bagian penyebutnya, wancolnya 2000 katanya kan, ditambah dengan ini jumlah ordinary share yang kalau diasumsikan bakal dikonversi 7.500. Jadi intinya tuh rumusnya itu jalur untuk EPS ini net income atau income payable to shareholder, ordinary shareholders ditambah dampak kepada bagian penyebutnya pada net income bersih setelah pajak dibagi one-shot ditambah jumlah saham biasa yang beredar kalau misalnya dikonversi gitu. Jadi dampak kepada one-shot-nya, dampak kepada saham beredar gitu. Nah, lalu kalau di soal B sama kayak soal A, tapi 75 obligasi itu baru diterbitkan pada tanggal 1 September 2020. Nah, pengaruhnya apa nih? Di bagian interest expense-nya juga ngaruh lah ya yang pertama. Karena kan beban bunganya itu baru mulai dari 1 September baru sampai akhirnya 31 Desember. Berarti ini tuh besarnya 2375. Tadi kan ini sekarang segini. Karena kita kalikan jumlah
fraksional waktunya